lagi? Nggak masuk. Oh, nggak masuk. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang komunikasi efektif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Putri Karmila. Nama saya Lutfi Nurari. Nama saya Akan Bagus. Dan satu teman kami berhalangan hadir. Ini bisa diituin nggak sih? Di present. Hah? Oh, doa. Oh ya. Gue pakai kacamata. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kok itu? Kok ya? Kok hilang? Yang atas. Yang ada refnya. Yang ini atas, paling atas. Ke bawahin, Kak. Nah, di sini sumber pembahasan kita mengambil dari buku Komunikasi Efektif dan Konseling, halaman 237 sampai 253. Jadi komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran dan perasaan dari komunikator kepada komunikan. Menurut Wulandari 2009, komunikasi yang efektif adalah proses penyampaian pesan, gagasan, atau perasaan dengan cara yang baik dan dalam sosial yang baik pula. Menurut Gunadi 1998, efektivitas berdasarkan proses bertransmisan perasaan, sikap, fakta-fakta, kepercayaan, dan ide-ide antara komunikator dan komunikan. Menurut Saragih 2009, suatu komunikasi dapat dikatakan efektif apabila kegiatan atau proses pengungkapan ekspresi komunikasi dengan berbagai media. Selanjutnya yaitu pembahasan 1, komunikasi efektif terjadi apabila suatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima komunikan dengan baik dan terhindar dari mispersepsi. Mengekspresikan komunikasi itu bisa dengan berbagai media, baik itu melalui bahasa, simbol, isyarat, dan sebagaimananya yang tepat guna, tidak bertele-tele dan menghasilkan kesepemahaman yang baik. Komunikasi yang efektif tentunya sangat penting untuk menunjukkan ketepatan guna hasil, hasil guna dan menunjang tujuan komunikasinya. Komunikasi efektif juga memiliki prinsip yang pertama, sikap respect, artinya saat berkomunikasi kita menghargai dan menghormati antara komunikator dan komunikan. Kedua, empati, artinya adanya kemauan mendengar dan sikap peduli di mana komunikan berkomunikasi dengan terbuka dan mudah menerima pesan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu kejelasan ada isi pesan dalam komunikasi. Terakhir, sikap rendah hati dibutuhkan dalam komunikasi agar efektif karena membangun sikap saling menghargai klien secara profesional. Selanjutnya di sini ada pengamatan penerapan. Komunikasi efektif memilih peran yang penting terutama penerapannya. Contohnya yaitu memastikan para investor, kreditur, dan manajemen dapat menginterpretasikan posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan benar sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tepat. Akuntan juga perlu siap menjelaskan angka-angka tersebut secara verbal atau tertulis yang mudah dicerna. Ke bawah ya, masih aku. Masalah menurut buku dan pengamatan kami, yaitu pertama pemahaman pesan yang tidak lengkap. Sekarang ini kan kita sudah memiliki teknologi yang cepat dan canggih. Akan tetapi cara tersebut tidak menjamin bahwa orang yang menerima pesan dapat memahami apa yang kita sampaikan kepada mereka. Yang kedua, kelebihan beban dalam menerima pesan, yaitu jika pesan datang melebihi kapasitasnya, maka dia melakukan komunikasi yang tidak sesuai. Maksudnya kelebihan
Kapasitas di sini dia menyampaikan pesannya terlalu bertele-tele gitu. Terus selanjutnya ada perbedaan bahasa, yaitu jika pengirim dan penerima pesan menggunakan bahasa yang berbeda, pesan bisa salah dimengerti karena mungkin beberapa ada bahasa daerah sama bahasa kita itu beda gitu ya artinya. Jadi ada perbedaan bahasa tersebut, jika orang tersebut tidak mengerti, itu tuh bisa terjadinya miskomunikasi. Yang terakhir adanya asumsi atau prasangka. Seringkali penerima atau pengirim menerima penilaian terlebih dahulu. Hal ini bisa menyebabkan pesan ditafsirkan secara tidak objektif. Jadi apa yang dimaksud dia sama yang dimaksud kita itu berbeda. Jadi orang tersebut sudah memiliki penilaian dahulu, padahal sebenarnya yang kita maksud itu bukan seperti itu. Menurut kami akan pembahasan ini, komunikasi yang efektif tentunya sangat penting. Karena komunikasi efektif proses memahami bagaimana cara menyampaikan pesan secara jelas, sederhana, dan tepat, sehingga mudah dipahami oleh penerima, serta dapat menghindari kesalahpahaman, membangun hubungan baik, dan mencapai tujuan komunikasi. Kesimpulannya adalah komunikasi efektif merupakan kunci dalam menjalin hubungan yang harmonis, menyampaikan informasi dengan jelas, serta mencegah terjadinya kesalahpahaman dengan memperhatikan unsur, prinsip, dan meningkatkan komunikasi. Setiap individu dapat membangun kerjasama yang lebih baik, menghargai perbedaan, serta mencapai tujuan bersama secara optimal. Sekian presentasi kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Boleh Kak Sarah, boleh tolong catat nggak?